Charlotte YouTube channel, welcome back. Apa kabar teman-teman? Baik? Semoga dalam keadaan baik dong. Masa nggak dalam keadaan baik? Kalian harus baik-baik aja ya. Apalagi nonton YouTube channel aku ini bikin menambah kebahagiaan tersendiri ya. Apalagi kebahagiaan karena melihat aku sedang riweuh, sibuk sekali mengurus semuanya ini. Well, hari ini aku pengen ngebahas soal kemarin aku udah capek bahasnya dokumen mulu ya, capek pusing tahu ya. Dan kayaknya udah itu aja di dokumen yang kalian perlukan untuk visa nasional. Kayaknya kalau ada tambahan nanti kalau aku ingat aku tambah-tambahin ya. Dan aku hari ini mau bahas soal tantangan. Buat kalian yang tipe-tipe laki-laki atau perempuan suka tantangan, nah nontonlah ini sampai habis ya. Jadi aku mau ngebahas soal tantangan sebelum menikah. Tantangan sebelum nikah selain menghadapi mertua ya, lain-lain. Jadi tantangannya adalah apa sih, kadang-kadang orang tuh suka pengen tanya gitu ya, lu kayaknya happy-happy aja deh gitu ngebahas soal apa ngurusin relationship pernikahan lo gitu sebelum hari pernikahan kok kayaknya happy-happy aja sih kawan ini ya. Kok kayaknya kulihat nggak ada beban hidupnya ini kawan ini gitu ya. Gitu kan. Jadi aku akan membagikan masalahku kepada kalian daripada kalian kepo. Pokoknya pasangan LDR ini happy-happy terus. Jadi aku kasih lah nih masalah ke kalian ya biar kalian ikut stres bareng aku. Mau? Mau? Mau dong. Kan selama ini nanya. Ya kan. Tantangan sebelum nikah versi aku itu soal wedding plan. Kenapa wedding plan? Jadi sebenarnya mostly tidak semua ya, sama kayak aku dengan abang juga. Abang itu sebenarnya bukan tipikal cowok yang oke, gue interest sama lo, pacaran yuk, nikah yuk gitu, nggak secepat itu. Karena buat beberapa atau mostly orang Eropa atau bukan orang Indonesia ya, bukan orang Asia, pasti mereka butuh waktu atau butuh eh, keyakinan bener-bener gitu untuk mau menikah dengan seseorang gitu, mostly ya, bukan semua, mostly yang gue temui seperti itu. Jadi kayak misalkan mau pacaran ya udah pacaran aja, that's why lo akan banyak menemukan soal living together, karena sebenarnya living together itu adalah salah satu cara buat budaya luar ya, buat budaya Amerika, Eropa atau budaya-budaya di luar Asia itu living together mereka pakai karena apa? Pertama, mungkin mereka belum siap untuk menikah, karena menikah itu kan komitmen, ya kan. Dan menikah itu beda dengan di Indonesia yang kalau kamu cerai ya udah cerai gitu, ya udah pisah rumah, enggak. Semuanya diatur bener-bener dalam undang-undang pemerintahan negara Jerman misalkan atau Amerika gitu atau Australia gitu ya. Yang gua tahu Jerman deh, kita menyempit aja ke Jerman ya. Jadi bener-bener kalau lo mau cerai dengan pasangan lo, lo harus apa yang harus lo keluarkan dari sisi hal finansial gitu. Jadi nggak segampang itu. That's why mereka bener-bener ketika mau menikah itu pertimbangannya bener-bener gitu. Aku tinggal di Indonesia, pasanganku tinggal di Jerman, otomatis kita harus mikirin juga siapa yang mau ngalah. Karena nggak banyak juga pasangan-pasangan yang ya oke, tinggalnya di Bali atau tinggalnya di Indonesia aja. Jadi laki-lakinya atau suaminya yang tadinya sudah berkarir di negaranya ya harus ya udah mengalah gitu karena nggak ada pilihan. Ada juga yang perempuannya atau laki-lakinya yang ke negara pasangannya keluar dari Indonesia gitu, ada juga. Jadi ini nggak gampang gitu karena lo harus beradaptasi dengan hal yang baru, dunia yang baru di usia lo yang tidak anak-anak gitu. Jadi ngerti nggak? Jadi ketika ketika kita mau belajar bahasa Jerman contohnya, dengan anak-anak yang belajar nih, daya serapnya pasti lebih bagus yang anak-anak udah belajar bahasa Jerman dibanding kita yang umur 30. Ngerti enggak? Ngerti? Ngerti dong ya. Jadi itu salah satu contohnya juga. Jadi wedding plan itu kita benar-benar ngatur kita mau menikahnya kapan. Ya nggak harus tahun ini, tapi kapan. Kapan itu kan bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi kita sudah ada bayangan, oke, gue mau menikah sama lo tahun segini deh kayaknya. Kita ngurus semuanya berdua. Kalau aku pribadi, aku dengan abang kita ngurus berdua. Kita nggak pakai wedding organizer. Jadi kita cari sendiri gitu. Jadi kayak misalkan kita urus dokumen berdua. Oke, kita mau menikah di mana, tempat pun kalau di Jerman ya, karena kita menikah di Jerman dibantu sama papanya abang gitu ya, dibantu sama keluarganya abang untuk tempat dan bantu survei karena gue nggak bisa survei, gue ada di sini ya kan, gue belum kesana, jadi dibantu survei tempatnya gimana, harganya gimana, fasilitasnya gimana. Waktu itu kita pilih tanggal dulu deh, kita pilih tanggal pemberkatan dulu di gereja.
terus kita kasih ke gereja itu oke, bisa, baru pilih pendeta yang akan memberkati. Pendetanya oke, terus pendetanya nanti atur gitu kan, oh nanti kamu berapa minggu sebelum menikah kamu harus ketemu dengan kita, dengan saya ya, karena kita harus ketemu gitu kan, calon mempelai dengan pendeta, kayak gitu gitulah. Itu semua kita urus sendiri, kita atur sendiri di sela-sela pekerjaan gitu. Jadi ditambah kita nggak lagi dalam lingkungan yang sama, jadi ngerti nggak, pasti akan ada banyak miskom, banyak berantemnya atau beda pendapat kayak gitu-gitu. Nah, wedding plan ini memang agak lebih complicated sih menurut aku, karena ada hal lo harus menyatukan budaya pasangan lo yang dari Eropa dengan budaya lo yang dari Asia atau Indonesia gitu, lo jadikan satu gitu, cara penyampaian kita gitu kan, pemilihan, cara kita, oke, budaya lo seperti ini, budaya kita begini, gimana caranya supaya win-win solutionnya gimana. Lebih ke arah situ sih wedding plan-nya. Jadi sebenarnya wedding plan bukan dalam artian aku pengen menikah seperti Putri Ratu yang bajunya 4 meter, bukan. Jadi wedding plan di sini lebih ke arah gimana cara lo dengan pasangan itu yang beda budaya, beda culture, beda negara, long distance, lo tetap harus discuss berdua untuk mempersiapkan pernikahan gitu. Kedua adalah financial. uh, Banyak orang di Jerman khususnya itu sebenarnya mereka sudah tinggal sendiri dari umur muda gitu ya, tinggal di apartemen sendiri gitu, jadi sudah tidak bersama dengan orang tua, dan itu hal yang lumrah, hal yang wajar dan hal yang common di sana gitu. Nah, jadi otomatis secara financial gimana? Oke, yang mengalah siapa? Oke, kita mau tinggal di mana nanti? Nanti yang kerja kita berdua atau aku aja atau kamu aja? Berapa biaya hidup kita kalau kita sudah menikah? Berapa pajak yang kita bayar? Kita mau tinggal di apartemen yang sekarang berapa lama? Kita mau punya anak kapan? Kita mau beli rumah kapan? Kita mau perlu ganti mobil nggak? Kita apa? Wah, macam-macam ya. Nah, ini kan dari sisi financial butuh uang. Nah, ini yang benar-benar harus kita atur. Dalam hal kalau gue pribadi waktu itu kita discussnya adalah, jadi yang mau kerja nanti setelah menikah siapa? Laki-lakinya aja atau perempuannya aja atau berdua gitu. Oke, itu diputusin juga. Oke, ini kayaknya kalau misalkan lo harus sekolah, lo bisa nggak ngejar target sekolah lo dalam sekian tahun, lo udah sampai level apa, supaya lo bisa apply kerja di tahun ini, tahun berapa gitu. Nah, itu benar-benar diatur. Karena seperti yang kalian tahu, finansial itu penting sekali dalam rumah tangga. Gue nggak bermaksud menggurui, karena gue pun belum menikah ya, walaupun akan menikah. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh pun gue belajar dari teman-teman yang sudah menikah, dari orang tua gue pribadi, dari kadang gue suka lihat di YouTube juga, atau gue lihat di penelitian-penelitian jurnal gitu. Gue suka baca, suka pengen tahu gitu. Jadi uh, back then ini adalah style kita masing-masing. Ini yang gue bahas di video ini adalah pengalaman gue pribadi dengan abang. Jadi itu, so itu financial ya, itu penting banget. Jadi harus dibicarain sih hal-hal kayak gini, jangan sampai setelah menikah baru dibicarain. Sementara ya lo nggak mungkin step back dari marriage life, nggak sih, lo nggak mungkin bilang aku kayak salah langkah nih gitu, nggak mungkin. Jadi menurut aku hal-hal yang sekecil apapun harus dibahas sebelum menikah. Tadi wedding plan, yang kedua adalah financial, terkait uangku uangmu, uangmu uangku misalkan, yaitu eh, harus dibicarakan juga gitu. Kalau aku dengan abang so far memang kita setelah banyak pertimbangan, abang bukan tipikal cowok yang gua kerja lo kerja gitu, yaudah lu bayar ini alisnya, gue bayar ini enggak. Jadi kita lebih ke arah oke, abang kerja, gua kerja, oke, yang abang bisa bayar setiap bulan ini, terus nanti mungkin akan bilang kamu udah bayar ini belum, kamu udah bayar ini belum, kayaknya aku bisa nih cover ini, aku bisa nih cover ini gitu setelah aku kerja di Jerman nanti gitu, harapannya seperti itu kan. Jadi bukan yang bener-bener strict banget pisah gitu, enggak, split gitu enggak. Jadi ya namanya pasangan kan pasti saling isi satu sama lain kayak gitu. Dan yang ketiga adalah lifestyle. Automatically lifestyle. Jadi karena abang ini tipikal yang orangnya introvert, kalau aku extrovert. Jadi otomatis ketika aku di rumah berhari-hari aku tuh pusing. Bukan pusing sakit ya, cuma pusing tuh kayak bosan gitu. Aduh, ngapain sih nih? Ngapain ya gue ya? Aduh, ngapain kali ya? Keluar kali ya, enak kali ya. Beda gitu. Kita tuh beda jalur gitu. Lifestyle kita tuh beda. Abang tuh kayak
lebih bagus sih menurut aku, secara financial dia lebih bagus, lebih mateng, banyak pertimbangan kalau dia. Kalau aku tuh kayak lebih hajar bleh gitu. Lifestyle kita juga pasti akan dirubahnya dengan apa? Otomatis kan skala prioritas kita berubah. Ya kalau misalkan udah menikah, lo siap nggak kalau udah nikah nongkrong lo dibatasin bukan karena gua ngelarang, tapi kayak misalkan ada hal yang lebih penting harus lo lakukan di waktu yang bersamaan dan lo harus pilih itu dibanding nongkrong. Itu juga jadi pertimbangan. Lo siap nggak misalkan lo nggak bisa nih pulang kerja tiap hari nongkrong, tiap lo pulang kerja lo pulang ada suami lo juga di rumah, nah kayak gitu-gitu. Jadi itu menurut aku penting karena apa, kalau buat aku eh, obrolan-obrolan kayak gitulah yang aku dengan abang bahas setiap kita ketemu atau setiap kita LDR, jadi kita telepon, video call atau voice call atau kita chat gitu, kita bahas gitu gimana ya kalau misalkan nikah gue masih boleh nongkrong nggak sih gitu. Jadi kita bahas gitu, boleh nggak sih kita meet time, lo traveling sama temen lo, gue traveling sama temen gue gitu. Itu kita bahas. Pentingnya apa? Jangan sampai eh, ada hal yang krusial tapi justru ke skip untuk kita bahas. Walaupun misalkan pada saat kita discuss itu kan masih kemungkinan kita untuk cari win-win solution kan. Kalau ketika kita mau menikah ya mungkin sih kita cari win-win solution, tapi kita masih dihadapkan ya lu nggak bisa step back. Maksudnya gini, lo belum menikah, lo masih bisa discuss, lo masih bisa lihat karakter pasangan lo kayak apa. Kalau misalnya kita udah coba ternyata nggak bisa cari win-win solution, pasangan lo egois berat nih misalkan, lo masih bisa, kayaknya kita nggak cocok deh misalkan gitu ya. Dengan segala upaya hikmat kita berdoa sama Tuhan juga, kita minta tuntunan dari Tuhan, dari keluarga gitu, ternyata nggak cocok, lo masih bilang, masih bisa bilang lo kayaknya kita nggak cocok deh gitu, mungkin kita harus butuh waktu sendiri-sendiri dulu. Nah coba kalau lo udah menikah, kamu kira bilang kayaknya kita nggak cocok deh, kayaknya kita butuh waktu sendiri-sendiri dulu. Duh sedih banget gak sih gitu ya. Jadi ya walaupun kita nggak pernah tahu apa yang akan kita alami dalam hidup rumah tangga kita ke depan ya, tapi setidaknya ada hal-hal yang gue mau mengenal pasangan, pasangan juga harus mau mengenal gue. Jadi supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu, karena kita udah mengenal dulu gitu. Itulah yang mau aku bahas ke kalian terkait tantangan sebelum nikah dengan warga negara Jerman part 1. Tadi aku udah ngerekam tapi mati. Jadi buat teman-teman, nextnya kita mau ngebahas part 2. Tantangannya apa lagi nih part 2, tonton. Jangan lupa di subscribe, jadi biar gak ketinggalan videonya. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi fase masih pacaran dan lagi kayaknya gue pengen nikah deh, cuman kok belum ada obrolan ya. Menurut gue perbanyak ngobrol dulu. Kalau lo udah sekian persen lo ngerasa yakin lo sudah mengenal pasangan lo, baru deh lo bolehlah berani untuk berbicara terkait pernikahan menurut gue. Karena perbanyaklah ngobrol, apalagi pacaran LDR, ketemu juga setahun 2 kali, setahun sekali, ya kan jarang. Perbanyaklah ngobrol topik-topik yang receh, topik-topik sepele yang kalian anggap sepele, topik-topik yang bikin bahagia, bikin sedih, bikin nangis, bikin kesel, bahaslah semua. Dan gue masih belajar cara terkait nahan ego dan lain-lain itu, dan itu bukan hal yang gampang ya teman-teman. Jadi nggak butuh waktu, nggak cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan untuk tetap belajar gitu. Dah itu aja aku mau ngebahas itu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share untuk YouTube channel aku Gloria Charlotte, juga di TikTok aku di Hai Gloria Charlotte. Jangan lupa, nih video miring-miring bagus nggak sih? Miring-miringin deh video aku nih, nggak apa-apa lah ya, karena gue pegang pakai tangan. Tadi mati videonya, kepotong. Itu Gloria Health pamit. Nextnya kita mau ngebahas part 2, tantangan sebelum menikah dengan warga negara Jerman part 2. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi mau ada plan untuk menikah dalam waktu dekat, ataupun yang lagi butuh ada nggak sih yang ngalamin sama kayak gue gitu ya. I'm in your position, maybe in a different time, tapi ya gue pernah mengalami itu. Mungkin yang lagi galau-galau, coba komen di bawah. Para pasangan LDR Indonesia dengan negara-negara lain, ada yang ngalamin hal yang sama atau poin-poin tadi kurang kurang, coba komen di bawah ya. Oke, Gloria Shell pamit, have a good day, bye.